Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elvi Mulia Rahman Nasibuan dengan NIM 120210027 dari kelas RA Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tugas mekanika tanah 1. Langsung saja mulai yang pertama, yaitu proses terbentuknya bumi. Nah, proses terbentuknya bumi terdiri dari 4 hipotesa, yaitu hipotesa yang pertama adalah hipotesa nebula, lalu hipotesa plantisimal, lalu hipotesa bintang kembar, lalu hipotesa kondensasi. Hipotesa nebula, dalam teori nebula ini disebutkan bahwa tata surya berawal dari nebula atau kabut. Teori nebula dikemukakan oleh ilmuwan Immanuel Kant dan Pierre Marquis de Laplace. Mereka beranggapan bahwa ada suatu bintang yang membentuk kabut raksasa dengan suhu yang tidak terlalu panas. Karena penyebaran yang sangat terpencar, benda tersebut yang kemudian disebut sebagai awal mula dari matahari. Gaya tarik menarik ini kemudian Pengumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran ini mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan berpisah, kemudian memadat karena pendinginan. Pada bagian yang terlempar itu menjadi planet-planet, yaitu salah satunya bumi. Lalu selanjutnya ada hipotesa plantisimal. Teori plantisimal mengemukakan adanya suatu bintang yang besar menyusup dan mendekati matahari. Akibat dari gejala itu, maka sebagian dari bahan yang membentuk matahari dan terkoyak dan direnggut dari peredarannya. Teori ini dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton. Mereka berpendapat bahwa bumi terbentuk dari bahan-bahan yang direnggut yang kemudian memisahkan diri dari matahari. Lalu ada teori bintang kembar. Hipotesa bintang kembar ini awalnya dikemukakan oleh Fred Hoyle pada tahun 1956. Teori tersebut menyebutkan bahwa bumi berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan, yang salah satunya meledak meninggalkan serpian-serpian kecil. Serpian tersebut terperangkap oleh gravitasi bintang dan tidak meledak dan kemudian mulai mengelilinginya. Lalu ada hipotesa kondensasi, yaitu teori kondensasi menyebutkan bahwa tata surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram raksasa. Teori kondensasi dikemukakan oleh astronom Belanda bernama J.P. Kuiper pada tahun 1950. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis peta geologi. Jenis-jenis peta geologi antara lain yaitu peta iktisar, peta geologi sistematik, peta geologi permukaan, peta hidrogeologi, peta fotogeologi, peta isopat, peta geologi tematik, dan peta singkapan. Pada peta iktisar, peta ini merupakan peta yang menampilkan informasi langsung dalam bentuk formasi yang telah tersingkap. Selain itu, peta ini juga memberikan ekstrapolasi beberapa lokasi dengan formasi yang masih tertutup oleh lapisan holosen. Lalu ada peta geologi sistematik. Peta ini memberikan data geologi pada batimetri atau peta dasar topografi. Nomor dan lembar pada peta geologi ini berdasarkan pada SK Bakosurtanal nomor 019.2.2/1/1175 atau SK mengganti dari SK tersebut. Lalu yang ketiga ada peta geologi permukaan. Peta yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Surface Geological Map ini berguna untuk memberikan informasi geologi di bawah permukaan. Dengan peta ini lokasi bangunan, pembuatan jalan, pembuatan lapangan terbang dan sebagainya bisa ditentukan dengan mudah. Karena tujuan itulah skala yang digunakan pada peta ini umumnya sebesar 1:50.000 atau yang lebih besarnya lagi. Lalu yang keempat ada peta hidrogeologi. Sesuai namanya, peta ini menampilkan kondisi air tanah pada suatu wilayah yang dipetakan. Umumnya peta ini juga menunjukkan formasi permeable dan impermeable. Lalu yang kelima ada peta fotogeologi. Peta fotogeologi merupakan jenis peta yang pembuatannya menggunakan interpretasi udara sebagai landasannya. Suatu hal yang harus selalu diingat terkait peta fotogeologi adalah bahwa pembuatan peta harus selalu disesuaikan dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Yang keenam ada peta isopat. Peta isopat merupakan jenis peta geologi yang di dalamnya melukiskan garis-garis, yaitu garis-garis tersebut nantinya menghubungkan titik suatu formasi atau lapisan yang memiliki ketebalan yang sama. Peta yang di dalamnya tidak menerapkan konfigurasi struktural ini umumnya menggunakan skala sedang hingga besar. Lalu yang ketujuh ada peta geologi tematik. Peta ini tidak hanya menampilkan informasi geologi saja, melainkan juga potensi suatu energi dan sumber daya mineral untuk tujuan tertentu. Lalu yang ke-8 ada peta singkapan. Peta yang disebut dengan outcrop map ini digunakan sebagai penentu lokasi lokasi seperti pecahan batu atau lainnya yang berada di bawah permukaan. Peta yang menerapkan skala besar ini umumnya juga mencantumkan sejumlah informasi lokasi maupun keterangan lain seperti pemboran. Kegunaan peta geologi dalam bidang konstruksi. Peta geologi ini utamanya digunakan terutama dalam pengambilan keputusan layak atau tidaknya suatu wilayah bagi tempat yang diinginkan untuk dibangun sebuah konstruksi. Hal yang harus diperhatikan contohnya kerentanan tanah, kemiringan dataran, jenis sebaran batuan yang ada di sekitar
yang ada di sekitar tujuan pembangunan, baik fasilitas lalu lintas, transportasi maupun gedung. Lalu siklus terbentuknya batuan. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, siklus terbentuknya batuan dapat dilihat berdasarkan dari magma lalu mengkristalisasi, lalu membentuk batu kembali, lalu tersedimen dan bisa membentuk magma kembali atau bisa membentuk batu metafora. Nah, jenis-jenis batuan. Jenis yang pertama yaitu intrusif. Batu intrusif merupakan suatu di antara batuan beku dalam proses pembentukannya terjadi dalam maupun di bawah permukaan bumi. Batuan jenis ini merupakan bentuk dari pembekuan magma kerak bumi sehingga memiliki bentuk dan tekstur yang kasar. 2. Batu ekstrusif. Batuan beku ekstrusif merupakan batu yang terjadi di atas permukaan kerak bumi. Hal ini disebabkan adanya proses pencairan magma di dalam kerak bumi. Lalu yang ketiga ada batu hipabisal. Batu hipabisal terbentuk oleh adanya proses naik turunnya magma di dalam mantel atau kerak bumi. Batuan ini terbentuk di antara batuan vulkanik dan plutonik. Lalu yang keempat ada batuan sedimen klasik. Batuan sedimen klasik merupakan jenis batuan yang terdiri dari silikat dan beberapa fragmen batuan yang diangkut menggunakan sebuah fluida dan kemudian material yang diangkut oleh fluida ini akan terhenti, di mana fluida ini juga terhenti. Lalu yang kelima, batuan sedimen biokimia. Batuan sedimen biokimia ini terdiri dari berbagai organisme, biasanya merupakan organisme mikro yang ikut mengangkut material sehingga berkumpul pada tempat tertentu dan membentuk sebuah batuan. Yang keenam ada batuan sedimen kimia. Batuan sedimen kimia merupakan batuan yang terbentuk dari sebuah kejadian ketika kumpulan material terperangkap di dalam sebuah tempat dan kandungan mineral di dalamnya larut menjadi jenuh dan membentuk dengan proses anorganik atau secara kimiawi. Yang ketujuh, batuan sedimen vulkanis. Batuan sedimen vulkanis terbentuk karena adanya arus piroklastik, bereaksi vulkanik, bereaksi impact, dan proses lainnya yang jarang sekali ditemukan dan hanya ada pada beberapa kasus saja. Lalu ada batuan metamorf kontak. Batuan metamorf ini merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfisis akibat adanya suhu yang sangat tinggi. Suhu ini berasal dari aktivitas magma yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk maupun warna batuan. Yang kedua, batuan metamorf regional. Batuan metamorf regional merupakan sebuah batuan metamorf dalam ukuran yang cukup besar dan luas. Lalu selanjutnya ada batu metamorf katalastik. Batu ini terjadi karena ada proses mekanisme deformasi mekanis. Jadi ketika ada dua lempeng yang saling bergesekan, maka akan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Lalu yang keempat ada batuan metamorf tindihan. Sesuai namanya, batuan metamorf tindihan ini merupakan hasil dari batuan yang tertimbun dalam keadaan yang sangat dalam hingga mencapai perubahan suhu yang sangat drastis. Proses pelapukan batuan. Pengertian pelapukan adalah proses alterasi atau fragmentasi batu dan juga material tanah pada atau dekat dengan permukaan bumi yang disebabkan oleh proses kimia, fisika maupun biologi. Adapun proses pelapukan ini terjadi dalam waktu yang sangat lama. Selain hanya mempengaruhi oleh waktu, adanya pelapukan batu ini juga dipengaruhi berbagai macam faktor lainnya. Proses pelapukan dari batuan menjadi tanah atau batuan sedimen ini tidak terjadi begitu saja, namun membutuhkan waktu yang panjang. Terjadinya pelapukan bisa disebabkan oleh tiga macam, yakni fisika, kimia, dan juga biologis atau organik. Oleh karena proses ini berbeda-beda, maka faktor yang mempengaruhi pun juga berbeda-beda. Terjadinya pelapukan juga tidak terlepas dari peranan sinar matahari, suhu udara, dan juga uap air. Adanya perbedaan suhu udara, curah hujan, dan juga angin secara terus-menerus akan menyebabkan benda-benda mengalami pelapukan. Ketiga proses pelapukan yang telah disebutkan di atas sebenarnya saling berintegrasi satu sama lain hingga akan mempercepat proses pelapukan tersebut. Jenis-jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan. Yang pertama, tanah aluvial, terjadi karena endapan lumpur yang terbawa aliran sungai. Lokasinya berada di daerah hilir atau dataran rendah. Lalu yang kedua ada tanah andosol. Tanah andosol merupakan tanah yang terbentuk karena proses vulkanik gunung berapi. Lalu yang ketiga tanah entisol. Tanah ini terbentuk dari pelapukan bahan letusan gunung berapi, yaitu debu, pasir, dan lahar. Lalu yang keempat ada tanah grumusol. Tanah grumusol tersusun dari batu kapur dan tufa vulkanik yang sudah mengalami pelapukan. Oleh karena itu bahan organik yang ada di dalamnya sangat rendah sehingga tidak cocok untuk tanaman. Lalu yang kelima ada tanah humus. Tanah humus terbentuk dari pembusukan tumbuhan sehingga sangat kaya unsur hara dan mineral. Itulah mengapa jenis tanah ini sangat subur dan baik untuk bercocok tanam. Lalu selanjutnya ada tanah inceptisol. Inceptisol terbentuk dari batuan sedimen sehingga warnanya cenderung kecoklatan, kehitaman, dan agak kelabu. Lalu selanjutnya ada tanah laterit. Kandungan besi oksidan dan aluminium hidroksida tanah laterit sangatlah tinggi. Biasanya tanah ini terbentuk di daerah lembab dan kesuburannya biasanya sangat bervariasi tergantung dari batuannya.
Meski demikian, laterit umumnya kering dan tandus karena sudah kehilangan unsur hara sehingga tidak cocok untuk tanaman. Lalu selanjutnya ada tanah liat, memiliki warna abu-abu pekat hingga hitam. Tanah liat terbuat dari campuran aluminium dan silikat. Tanah ini terbentuk dari proses pelapukan batuan silika oleh asam karbonat. Lalu selanjutnya ada tanah podzolik, terbentuk karena curah hujan tinggi dan suhu yang rendah, berwarna merah atau kuning dengan unsur hara yang sedikit. Lalu selanjutnya ada tanah potsol, memiliki tekstur yang bercampur mulai dari pasir hingga batuan kecil, warnanya kuning atau kuning keabuan, dan tidak memiliki perkembangan profil. Lalu ada tanah pasir berasal dari pelapukan batuan pasir yang banyak ditemukan di sekitar pantai. Teksturnya lemah dan tidak memiliki kandungan mineral maupun air. Lalu ada tanah padas, bersifat keras seperti batuan dan tidak memiliki kandungan air. Lalu ada tanah oksisol. Tanah oksisol kaya akan besi dan aluminium oksida serta memiliki tekstur halus seperti tanah liat, warnanya merah dan kuning dan umumnya berada di daerah beriklim tropis basah. Lalu ada tanah organosol atau tanah gambut, terjadi karena proses pelapukan bahan organik serta memiliki unsur hara dan kelembapan yang rendah. Tanah gambut banyak terdapat di daerah dengan iklim basah dan curah hujan yang tinggi. Lalu ada tanah mergel, berasal dari kapur yang bercampur dengan bahan lain seperti pasir dan tanah liat. Tanah ini mengandung banyak air dan mineral. Selanjutnya ada tanah latosol, terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf, serta berwarna merah atau kekuningan. Tingkat kesuburannya rendah sehingga tidak cocok untuk bercocok tanam. Lalu selanjutnya ada tanah litosol, terbentuk dari pelapukan batuan beku dan sedimen serta bertekstur kasar dan berkerikil. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.